bergabung bersama kita, alhamdulillah. Seperti biasa kita mulaikan dengan kisah-kisah inspiratif dari sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini bisa menyapa kembali rekan-rekan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan online sekalian, kemarin kita sampai pada satu bahasan penting tentang sosok seorang pemimpin yang di tangannya lah terjadi proyek penyatuan umat Islam setelah beberapa abad sepeninggal atau setelah kejatuhan ibu kota Baghdad dari Khilafah Abbasiyah. Baru pada masa Sultan Salim terjadi lagi penyatuan umat Islam sehingga Kesultanan Turki Utsmani berubah namanya menjadi Khilafah Turki Utsmani, dan pemimpin yang tadinya bergelar Sultan sejak masa dari Sultan Salim semuanya bergelar Amirul Mukminin dan Khalifah, dan khusus Sultan Salim ini memilih gelar resmi dengan Khadimul Haramain. Ada karya lain yang sebenarnya beliau luput kemarin saya sampaikan, bahwa beliau ini pemimpin Turki Utsmani yang paling banyak perbendaharaan negara. Sampai-sampai beliau membuat khusus sebuah gudang yang di situ dikumpulkan semua harta perbendaharaan milik negara, dan pintunya distempel dengan stempel namanya, dan beliau mengatakan, jika ada pemimpin setelahku yang mampu mengumpulkan harta benda yang banyaknya melebihi jumlah ini, maka silahkan dia mengganti stempel ini dengan stempel namanya. Sampai kekhilafahan Turki bubar pada tahun 1924, tidak ada seorang pun pemimpin dari kekhilafahan Turki Utsmani yang mampu mengumpulkan perbendaharaan harta benda kekayaan negara yang sama yang dikumpulkan oleh Sultan Salim I, yang padahal beliau hanya memimpin selama 9 tahun. Dan di antara jasa baik beliau justru terjadi beberapa ratus tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1845 ya, sampai tahun 1852 terjadi suatu bencana yang menimpa Irlandia, di mana pada tahun-tahun itu terjadi bencana kelaparan yang dahsyat yang menjadi korbannya hampir 1 juta orang, sehingga Irlandia kehilangan sepertiga penduduknya karena mati kelaparan ataupun meninggalkan pulau tersebut karena menghindari bencana kelaparan yang dahsyat tersebut. Ya, seluruh dunia tentunya bersimpati dengan bencana kelaparan yang menimpa Irlandia waktu itu. Seluruh dunia mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan pangan kepada penduduk Irlandia, dan di saat itulah Sultan ataupun Khalifah Turki Utsmani yang bernama Sultan Abdul Majid juga mengirimkan bantuan berupa uang tunai sebesar 10.000 pound sterling, uang yang jumlahnya sangat besar jika diukur dengan ukuran uang hari ini. Akan tetapi yang menarik itu adalah Ratu Victoria yang waktu itu berkuasa di Inggris meminta kepada Sultan Abdul Majid agar menurunkan jumlah bantuannya. Kenapa? Karena dia sendiri atau Ratu Victoria sendiri hanya membantu sebesar 2.000 pound sterling. Maka Sultan Abdul Majid hanya mengirimkan uang cash sebesar 1.000 pound sterling saja. Itu yang dibolehkan oleh Ratu Victoria. Akan tetapi Sultan Abdul Majid ini, ya, dan orang-orang Turki ini banyak akal. Sisa dari 9.000 pound sterling itu tidak dikembalikan lagi menjadi kas negara, justru dibelikan bahan pangan
sebanyak 3 kapal besar yang berlayar dari Istanbul untuk menuju Irlandia. Dan karena memang sudah menyepakati bahwa hanya 1.000 pound sterling saja yang boleh disumbangkan, ketika kapal itu merapat di Belfast, tidak diperbolehkan oleh pasukan patrolinya Inggris. Kemudian kapal ini coba juga merapat di Dublin, juga tidak diperbolehkan, sampai kapal ini berputar-putar sehingga menemukan satu satu pelabuhan yang kecil sebenarnya, yaitu pelabuhan Drogheda. Nah, di pelabuhan itulah bantuan kemanusiaan dari Turki Utsmani ini berhasil masuk. Jika kita hari ini men-searching di Google, ya, kota Drogheda, kemudian kesebelasan sepak bolanya Drogheda FC, kita akan melihat lambang kota tersebut dan lambang klub yang menempel di dada mereka itu bulan sabit Turki Utsmani. Ini menunjukkan bahwa Drogheda tidak pernah melupakan jasa kebaikan Turki Utsmani yang membantu mereka di saat bencana kelaparan melanda Irlandia pada tahun 1845 sampai 1852. Nah, kemarin kita sampai pada bahasan bahwa Sultan Salim Yavuz atau Sultan Salim Syuja, pemberani ini, sebelum wafat sudah menyiapkan seorang pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang sejak kecil sudah terlatih, dibiasakan mengikuti urusan-urusan besar dalam negara, termasuk ketika membasmi upaya pemberontakan di sebuah kota yang bernama Dhil Qadriyah, sebuah wilayah, ya, Imarah Dhil Qadriyah. Itu Sultan Salim sudah mengajak anaknya yang masih muda, yaitu Sultan Sulaiman, untuk mengikuti misi untuk menghapuskan pemberontakan tersebut, walaupun tidak diizinkan oleh ayahnya Sultan Bayazid II. Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah Sultan ke-10 dari Kesultanan Turki Utsmani, putra dari Sultan Salim pertama, cucu dari Sultan Bayazid II, ya, Sultan Bayazid II anak dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih II ini punya punya orang tua, punya ayah namanya Sultan Murad. Sultan Murad II punya ayah namanya atau Sultan Muhammad Jalabi. Sultan Muhammad Jalabi ini putra dari Sultan Bayazid I. Sultan Bayazid I ini putra dari Sultan Murad I. Sultan Murad I anak dari Orhan, Sultan Orhan, dan Sultan Orhan adalah anak dari Sultan Utsman, pendiri Turki Utsmani. Jadi beliau adalah sekali lagi pemimpin Turki Utsmani yang ke-10, mengambil amanah sebagai khalifah di usianya yang masih muda, yaitu usia 25 tahun. Sebuah usia yang dikira oleh musuh-musuh kesultanan atau kekhilafahan Turki Utsmani adalah usia yang tidak memungkinkan mewariskan kehebatan ayahnya, tidak mungkin melanjutkan kepemimpinan ayahnya yang luar biasa. Dan betul saja, selepas kewafatan Sultan Salim yang pertama, yang terjadi adalah pemberontakan-pemberontakan di wilayah Kesultanan Kekhilafahan Turki Utsmani. Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, seperti yang diajarkan ayahnya, adalah orang yang punya sifat hazm. Beliau mampu mengambil tindakan-tindakan tegas dalam kondisi yang sulit untuk membereskan keadaan. Ya, ini bukan pertama kali, tentu kita ingat juga di zaman Rasulullah SAW, hal pertama yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah adalah adanya harakatur riddah, adanya gerakan pemurtadan, ya, yang langsung ketika itu Khalifah Abu Bakar Siddiq yang dikenal lemah lembut tidak main-main dalam hal ini. Beliau langsung memimpin sendiri penumpasan terhadap pemberontakan yang diantaranya dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Ya. Sultan Sulaiman langsung memimpin sendiri pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin Syam, ya, dan di antara di beberapa wilayah lainnya beliau memimpin sendiri untuk menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian yang beliau lakukan selanjutnya adalah memperkuat pasukan laut, ya, pasukan laut yang sudah
sebenarnya dilakukan oleh Sultan Salim. Sultan Salim sudah membuat pangkalan militer terkuatnya di Somalia. Nah, oleh Sultan Sulaiman ditambahkan lagi di Yaman, sehingga Laut Arab betul-betul dalam penguasaan pasukan laut dari Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian di sisi lain beliau juga memperkuat basis pertahanan militer di Laut Mediterania. Kemudian suatu ketika Sultan India, umat Islam India meminta bantuan ke Turki Utsmani, ya, dikirimlah pasukan ke Laut India itu untuk melawan Inggris. Kemudian Kesultanan Aceh juga, maka dikirim juga pasukan yang sama untuk membantu kaum muslimin Aceh melawan Belanda, ya, melawan Portugis, maaf, waktu itu. Sehingga kalau kita hitung-hitung hampir seluruh lautan yang ada di dunia saat itu dalam pengawalan dan penguasaan Kesultanan Turki Utsmani. Negara Hongaria yang waktu itu sebagian bagian dari negara yang berdamai dengan Turki Utsmani, karena ini terjadi sejak zaman ayahnya Sultan Salim. Negara Hongaria ini juga menolak untuk membayar upeti yang biasa diberikan oleh mereka kepada Kesultanan Turki Utsmani ketika Sultan Salim wafat. Maka di saat itulah Sultan Sulaiman juga berangkat dengan memimpin sendiri pasukannya untuk menggempur satu benteng yang terletak di kota Belgrad di Serbia, ya. Benteng yang sangat-sangat kuat yang tidak mampu dijatuhkan oleh kakek buyutnya, ya. Jadi upaya penaklukan benteng Belgrad ini sudah dilakukan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak berhasil untuk menjatuhkan benteng ini. Setelah berbulan-bulan menggempur benteng ini, ya, akhirnya beliau terluka, dan ketika beliau terluka beliau mengumpulkan seluruh pasukan yang tersisa, dan beliau berdoa sambil mengangkat tangannya ke atas, ya. Beliau berdoa, ya Allah, kalau bukan aku yang menaklukkan benteng ini, maka jadikanlah orang yang menaklukkan benteng ini salah satu dari keturunanku. Dan Allah betul-betul menjawab doa Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Menjawab doa Sultan Muhammad Al-Fatih. Betul-betul doanya itu terkabulkan ketika benteng Belgrad ini berhasil ditaklukkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian menarik pada tahun 2011 ketika Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, waktu itu masih Perdana Menteri, menerima kunjungan Presiden Prancis itu yang bernama Nicolas Sarkozy. Nah, Sarkozy sebelum datang ke Istanbul, padahal itu hanya kunjungan singkat sekitar 5-6 jam saja, meminta kepada pemerintahan Turki Utsmani, meminta kepada pemerintahan Turki supaya dia disambut ke sana bukan sebagai Presiden Prancis, tetapi sebagai pimpinan dari G20, ya, pimpinan dari G20. Ini Sarkozy ini meminta pelayanan bukan hanya sekedar Presiden Prancis, tetapi juga pengamanan standar pemimpin G20 ketika berkunjung ke negara-negara anggotanya. Nah, di saat itu sebenarnya Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan singgung dengan permintaan Sarkozy, tapi beliau diam saja. Akan tapi setelah pertemuan dan kunjungan singkat itu, beliau memberikan sebuah hadiah kepada Presiden Sarkozy, dan hadiah itu adalah berupa kopian dari sebuah arsip, ya, dari sebuah arsip yang berharga yang berada di disimpan di Republik Turki, yaitu sebuah surat dari Raja Francis I, Raja Kerajaan Prancis pada abad ke-16, yang dalam surat itu Raja Fransiskus ini meminta bantuan kepada Sultan Turki Utsmani atau Khalifah Turki Utsmani yang bernama Sultan Sulaiman saat itu,
untuk membantunya melawan pasukan Jerman. Jadi saat itu Perancis di bawah kekuasaan Jerman dan tidak ada yang membantu Perancis di saat kesulitan tersebut. Akhirnya dia meminta bantuan kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni betul-betul membantu keinginan dari Raja Fransiskus tersebut. Jadi rupa-rupanya Presiden Erdogan ini pembaca sejarah yang baik. Dia pun melakukan pembalasan atas kesombongan Sarkozy dengan cara yang sangat luar biasa sehingga Sarkozy tidak bisa berkata apa-apa waktu itu atas kesombongan yang dia lakukan, tidak bisa merespon apapun. Nah, tidak lama setelah kunjungan tersebut, sebuah seri yang Indonesia, yaitu yang berjudul Abad Kejayaan. Ini memang judul asli dari sinetron yang tentang Sultan Sulaiman Iaan, tetapi ketika film ini berbahasa Arab lalu di negara itunya menjadi Harimu Sultan atau perempuan-perempuan sultan. Ini hanyalah sebagian kecil sekali lagi bagaimana mereka menghancurkan sejarah Islam. Dan ketika mereka melakukannya, sebenarnya mereka bukan menghancurkan tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh yang dirubah sejarah, nama baiknya, yang dirubah, mereka tidak termadaratkan sedikit pun karena mereka adalah orang-orang yang sudah wafat, bahkan mungkin hari ini sudah hidup dalam nikmat yang kita tidak tahu atas jasa-jasa yang mereka lakukan. Sebenarnya penghancuran sejarah seperti yang dilakukan, seperti yang tadi saya sampaikan dan beberapa contoh-contoh lainnya, sebenarnya target dari penghancurannya adalah kita, adalah orang yang hidup di zaman ini, orang yang masih hidup sekarang. Ya. Alangkah ruginya ketika kita memahami orang-orang hebat seperti Sultan Sulaiman, kita justru memahaminya seperti yang mereka gambarkan. Nah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni saya akan buat dalam beberapa pertemuan karena memang banyak sekali kisah-kisah dan cerita-cerita inspiratif. Bahkan tokoh-tokoh yang muncul di saat itu. Dalam kesempatan berikutnya saya akan bahas bagaimana beliau melanjutkan proyek penyelamatan umat Islam dari Andalusia yang melahirkan dua pahlawan hebat. Ini juga terjadi, yaitu Baba Arus dan Barbarossa. Juga beliau melahirkan seorang pengembara yang mampu melukiskan atau membuat peta dunia terbaik di saat itu, persis seperti peta sekarang, padahal di zaman itu belum ada satelit, belum ada bisa fotografi dari luar angkasa. Tetapi apa yang dibuat oleh beliau, peta dunia saat itu sudah sangat akurat, lengkap dengan penyebaran flora, fauna, dan lain sebagainya. Siapakah sosok beliau? Siapakah sosok Khairuddin Barbarossa dan Baba Arus? Insya Allah saya akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, masih sekitar khalifah yang luar biasa bernama Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, yang orang barat menyebutnya sebagai Sulaiman the Magnificent. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.